Pagi itu, tidak ada euforia, tidak ada sorakan, hanya suara mesin Moto3 yang memecah udara sirkuit. Tes resmi selalu seperti itu, dingin, teknis, penuh angka. Tapi hari ini, suasananya berbeda. Beberapa teknisi berhenti mencatat, analis menatap layar lebih lama dari biasanya. Bukan karena catatan waktu, bukan karena sektor tercepat, melainkan karena satu hal yang jarang mencuri perhatian di Moto3. Cara seorang pembalap masuk tikungan. Entry corner adalah fase paling kejam di kelas ini. Kecepatan tinggi, motor ringan, margin kesalahan hampir nol. Disinilah pembalap muda biasanya terlihat gugup, terlalu agresif, atau terlalu ragu. Namun kali ini, ada sesuatu yang tidak sesuai pola. Garis pengereman tampak rapi, transisi dari lurus ke miring terasa bersih. Tidak ada koreksi panik, tidak ada gerakan sia-sia. Nama itu belum ramai dibicarakan, kamera tidak mengejar. Tetapi di balik pit wall, beberapa orang mulai saling melirik. Karena perubahan seperti ini jarang muncul tiba-tiba. Dan ketika itu terjadi, biasanya menandakan satu hal. Seorang pembalap sedang memasuki fase baru dalam karirnya. Dan belum ada yang siap membicarakannya secara terbuka. Moto3 bukan tentang siapa yang paling berani membuka gas. Itu Moto2 atau MotoGP. Moto3 adalah tentang siapa yang paling presisi saat semua orang berada di batas. Entry corner menjadi pusat segalanya. Pengereman terlambat, beban berpindah cepat, ban depan bekerja di ambang kehilangan grip. Kesalahan kecil berarti waktu hilang, atau lebih buruk. Pada tes ini, data mulai berbicara. Kecepatan masuk tikungan stabil. Tekanan rem tidak melonjak. Sudut kemiringan tercapai lebih cepat, tetapi durasinya lebih pendek. Artinya jelas, pembalap ini tidak memaksa motor. Ia membiarkan motor bekerja. Ini bukan gaya improvisasi. Ini gaya yang dipelajari, diasah, dan diulang dengan disiplin. Analis terbiasa melihat pembalap muda mencoba terlalu keras, tapi yang ini berbeda. Entry cornernya tenang, seolah ia tahu persis batas motor sebelum menyentuhnya. Dan ketika seorang rider Moto3 mulai memahami fase ini, itu bukan lagi soal potensi, itu soal kesiapan naik level. Belum ada pernyataan, belum ada pujian, tetapi di pedok, kesimpulan diam-diam mulai terbentuk. Dan biasanya, kesimpulan paling berbahaya adalah yang tidak diucapkan keras-keras. Timing screen memang penting, tapi para analis berpengalaman tahu, masa depan tidak selalu terlihat di sana. Mereka melihat sektor, mereka melihat konsistensi, mereka melihat bagaimana pembalap bereaksi ketika kondisi berubah. Dan pada tes ini, satu pola terus muncul. Setiap kali memasuki tikungan teknis, garisnya hampir identik. Tidak ada fluktuasi besar, tidak ada tanda ragu. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari pemahaman mendalam, tentang motor, tentang ban, tentang diri sendiri. Hal seperti ini biasanya muncul setelah bertahun-tahun pengalaman di level tinggi, bukan di fase awal karir. Yang membuat situasi semakin menarik, tidak ada indikasi setup ekstrim. Tidak ada perubahan radikal pada suspensi. Tidak ada eksperimen aero. Artinya, peningkatan ini datang dari satu sumber saja, pembalapnya. Di dunia balap, ketika performa meningkat tanpa penjelasan teknis yang jelas, semua mata akan tertuju ke helm. Dan ketika itu terjadi, tekanan meningkat. Karena setiap tim tahu, pembalap yang menemukan sesuatu biasanya tidak bisa kembali ke versi lamanya. Dan disinilah cerita mulai berubah arah. Di dalam garasi, suasana tetap profesional, tidak ada selebrasi, tidak ada pernyataan emosional. Tapi ada satu perubahan kecil yang terasa jelas. Komunikasi menjadi lebih singkat, lebih fokus. Tidak ada kebingungan, tidak ada debat panjang. Kru chief tidak meminta koreksi besar, mekanik tidak terlihat panik. Itu pertanda penting, karena ketika tim berhenti mencari, berarti mereka merasa sudah menemukan sesuatu yang bekerja. Dan dalam konteks Moto3, itu sangat jarang. Biasanya, pembalap muda terus diminta menyesuaikan diri. Kali ini, justru tim yang mulai mengikuti ritme pembalap. Itu pembalikan peran yang halus, tapi signifikan, dan para analis memperhatikannya. Ketika seorang rider mulai mengendalikan arah pengembangan, statusnya di padok berubah. Ia tidak lagi dianggap proyek, ia mulai dilihat sebagai aset. Namun setiap perubahan status membawa konsekuensi. Ekspektasi naik, tekanan ikut naik, dan kesalahan kecil kini akan diperbesar. Tes ini mungkin tidak disiarkan luas, tapi dampaknya sudah mulai terasa di balik layar. Di luar lintasan, ada beban yang tidak tercatat di data. Ekspektasi publik, harapan negara, tekanan untuk membuktikan bahwa performa ini bukan kebetulan. Semua itu tidak terlihat di grafik, tapi terasa di setiap lap. Entry corner yang tenang seringkali mencerminkan kondisi mental.
Pembalap yang ragu akan mengerem terlalu awal atau terlalu keras. Pembalap yang percaya diri akan membiarkan motor mengalir. Dan pada tes ini, tanda-tandanya jelas, tidak ada kepanikan. Namun, ketenangan juga membawa resiko. Ketika semua terlihat mudah, orang lupa betapa tipisnya batas di Moto3. Satu kesalahan kecil bisa mengubah narasi dalam sekejap, dan semua pihak menyadari itu. Beberapa orang di pedok mulai bertanya, bukan tentang kecepatan, tapi tentang ketahanan mental. Apakah ini momen sesaat, atau awal dari konsistensi jangka panjang? Pertanyaan itu belum terjawab, dan mungkin jawabannya tidak akan datang hari ini. Ada satu lap yang tidak menjadi headline, tidak tercepat, tidak dramatis, tapi cukup untuk menghentikan percakapan. Entry-nya bersih, mid-corner stabil, exit tanpa koreksi berlebihan. Semua terjadi dalam ritme yang nyaris sempurna. Analis senior yang biasanya vokal, kali ini diam. Layar data menunjukkan sesuatu yang sulit dibantah. Ini bukan keberuntungan. Ini bukan efek ban baru. Ini eksekusi. Dalam dunia balap, keheningan seperti ini lebih keras dari tepuk tangan. Karena itu berarti semua orang memahami implikasinya. Jika pembalap ini bisa mengulang lap seperti itu di kondisi berbeda, di sirkuit berbeda, dengan tekanan balapan, maka peta persaingan bisa berubah. Namun tidak ada yang berani menyimpulkan terlalu cepat. Moto3 penuh kejutan. Dan sejarah dipenuhi talenta yang bersinar di tes, lalu menghilang. Tapi tetap saja, momen ini sulit diabaikan. Tidak ada rumor resmi, tidak ada komentar publik. Tapi bisikan mulai muncul. Nama itu mulai masuk diskusi internal tim lain. Bukan sebagai ancaman hari ini, tapi sebagai kemungkinan esok hari. Moto3 adalah kelas pengamatan. Semua tim mencari tanda. Dan entry corner yang matang adalah salah satu tanda paling jelas. Itu bukan skill yang bisa dipalsukan. Itu hasil dari jam latihan, kegagalan, dan pembelajaran yang panjang. Beberapa orang mulai mengaitkan performa ini dengan perubahan pendekatan latihan. Yang lain menyebut adaptasi gaya balap Eropa. Tidak ada konfirmasi, tapi spekulasi terus beredar. Dan di dunia ini, ketika spekulasi muncul terlalu dini, biasanya berarti seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Banyak yang akan berkata, ini hanya tes, tidak ada poin, tidak ada podium, tidak ada tekanan balapan. Dan itu benar. Tapi sejarah MotoGP menunjukkan, banyak cerita besar dimulai dari momen kecil yang terlihat sepele. Tes adalah tempat pembalap menunjukkan siapa mereka tanpa topeng, tanpa strategi balapan, tanpa drama media. Dan pada tes ini, yang terlihat adalah kematangan. Entry corner yang konsisten menunjukkan kontrol. Kontrol menunjukkan pemahaman, dan pemahaman adalah fondasi untuk segala sesuatu yang datang berikutnya. Belum ada jawaban pasti, tapi satu hal jelas, ini bukan kebetulan yang bisa dihapus begitu saja. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada pernyataan besar. Justru disitulah kekuatannya. Titik balik terbesar dalam karir pembalap seringkali datang tanpa suara. Hari ini, tidak ada yang dinyatakan sebagai bintang baru. Tidak ada klaim masa depan. Tapi ada pengakuan diam-diam bahwa sesuatu telah berubah. Dan perubahan yang paling berbahaya di Moto3 adalah perubahan yang terjadi di dalam kepala pembalap. Tes berakhir, data disimpan, garasi ditutup, tapi pembicaraan belum selesai. Entry corner yang sempurna bukan tujuan akhir. Itu undangan menuju tantangan yang lebih besar. Apakah ini akan bertahan? Apakah ini akan berkembang? Jawabannya belum ada. Tapi satu hal pasti, pedok kini memperhatikan. Dan dalam dunia MotoGP, perhatian adalah mata uang paling mahal.